Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang koloni Inggris di Pasifik. Pada abad ke-16, masa pemerintahan Henry ke-8, Inggris tengah mengalami sebuah polemik krisis sosial sebagai akibat dari keotoriteran pemerintah Inggris. Raja Henry ke-8 menerbitkan kebijakan dilarangnya ajaran Katolik di Inggris dan diberlakukannya ajaran Anglikan bagi seluruh masyarakat Inggris. Dilarangnya ajaran Katolik oleh Henry ke-8 ini disebabkan oleh kehendaknya menceraikan istrinya, yaitu Catherine, untuk menikahi Anne Boleyn dari Prancis, yang tidak disetujui oleh Paus di Roma, sebab ajaran Katolik hanya memperbolehkan menikah sekali seumur hidup. Dengan demikian, masyarakat Inggris yang tidak berkenan untuk meninggalkan ajaran Katolik dan beralih pada ajaran Anglikan, maka secara otomatis dipidanakan pemerintah Inggris, sehingga tidak sedikit masyarakat Inggris yang dijebloskan Raja Henry ke dalam penjara masa itu. Nah, pada awal abad ke-17 Masehi, Inggris juga tengah mengalami polemik krisis agraris. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tindak kejahatan di kalangan masyarakat Inggris pada masa itu. Polemik krisis agraris di Inggris semakin menjadikan penjara penuh sesak yang di dalamnya didominasi oleh kelompok pencuri serta golongan umat Katolik Inggris yang enggan beralih menganut ajaran Anglikan. Dari periode sebelumnya, dengan semakin penuh sesaknya penjara di Inggris menyebabkan pemerintah Inggris berpikir untuk mendeportasi para narapidana menuju wilayah baru. Hal ini baru terrealisasi pada tahun 1607 Masehi, ketika Inggris tengah menduduki kawasan Amerika sebagai langkah awal dari deportasi narapidana dari Inggris. Namun, lambat laun wilayah koloni Inggris di Amerika mengalami ledakan penduduk sehingga deportasi narapidana tidak dapat dilanjutkan kembali. Pada paruh abad ke-18 Masehi, James Cook tengah menjalankan ekspedisi menuju dunia timur hingga ia sampai di kawasan Australia. Dalam ekspedisinya, James Cook melibatkan Joseph Banks atau botani Inggris untuk mengeksplorasi wilayah-wilayah baru. Laporan Joseph Banks terhadap pemerintah Inggris yang menyatakan tentang adanya wilayah di kawasan pantai timur Australia yang memiliki kesamaan karakteristik geografis dengan wilayah Inggris telah menarik perhatian pemerintah Inggris kala itu. Hal ini disebabkan Inggris tengah mengalami ledakan jumlah narapidana, sehingga menganggap kawasan pantai timur Australia yang memiliki kesamaan karakteristik geografis dengan wilayah Inggris dianggap cocok dijadikan tempat deportasi narapidana. Inggris dengan demikian pada tahun 1792 Masehi, secara resmi Inggris mendirikan koloni New South Wales di pantai timur Australia sebagai tempat deportasi narapidana dari Inggris. Di sisi lain, pendirian koloni Inggris di Australia dilatar belakangi oleh Naval Supply and Maritime Base yang dikaitkan dengan Swing to the East dalam rangka efisiensi pelayaran dan perdagangan Inggris dengan Cina. Pembukaan koloni New South Wales secara ekonomi dimaksudkan untuk menyediakan tempat persinggahan kapal-kapal Inggris yang hendak melintasi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kolonisasi Inggris di Australia bermula dari kawasan New South Wales yang kemudian terus berkembang hingga menjadi 6 daerah koloni yang masing-masing berdiri secara otonom. Secara garis besar, dinamika kolonisasi Inggris di Australia dapat diuraikan menjadi yang pertama, yaitu New South Wales atau wilayah koloni Inggris di New South Wales pada awalnya berpusat di kawasan Sydney. Namun, seiring berjalannya waktu, eksplorasi wilayah koloni New South Wales menyisir sepanjang pantai timur Australia hingga menyentuh wilayah pedalaman. Adapun beberapa gubernur jenderal yang turut berpartisipasi membangun New South Wales adalah Arthur Phillip. Nah, dia itu berperan untuk memberdayakan narapidana sebagai tenaga kerja dalam pembangunan New South Wales. Selain itu, dia juga gaji narapidana berupa sebidang tanah gitu. Jadi narapidana itu digaji dengan sebidang tanah. Nah, yang kedua, New South Wales Corporation, pemerintahan selingan pasca Arthur Phillip yang dipegang oleh perwira Inggris.
Nah, adanya monopoli perdagangan dengan praktek feodalisme melalui pemberian hadiah tanah terhadap para perwira yang kemudian diusahakan dengan melibatkan narapidana. Sedangkan hasil buminya dijual kembali kepada pemerintah Inggris. Narapidana digaji dengan rum atau sejenis miras. Nah, yang ketiga yaitu Hunter menantang hegemoni perwira New South Wales dalam pemerintah penertiban rum di kalangan narapidana. Yang keempat yaitu Philip Gidley King, larangan impor rum, pembukaan pemukiman baru di beberapa wilayah, dan pembukaan pabrik rum. Yang kelima, William Blake, penghapusan pabrik rum karena dianggap merusak moral para narapidana. Lachlan Mercury berhasil melumpuhkan hegemoni New South Wales Corporation. Nah, dia melakukan eksplorasi besar-besaran garis pantai hingga pedalaman Australia dengan melibatkan Gregory Bax Clan, Lawson, dan Wentworth. Nah, yang kedua yaitu Tasmania. Wilayah koloni Tasmania pada mulanya berkembang dari sebuah pemukiman di daerah sungai Derwent yang berpusat di Hobart dan daerah Port Dalrymple yang berpusat di Launceston. Pada awalnya, perkembangan kedua pemukiman tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang perwakilan gubernur jenderal New South Wales tahun 1813 Masehi. Wilayah Tasmania dipegang oleh Kolonel Davey. Davey berambisi untuk menjadikan Tasmania sebagai wilayah koloni swasembada dengan memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian serta menjadikan wilayah Hobart sebagai pelabuhan bebas. Nah, kesuksesan Davey dalam membangun wilayah Tasmania sebagai koloni swasembada membuahkan hasil pada tahun 1825 Masehi ketika Tasmania memisahkan diri dari New South Wales sehingga dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan sendiri walaupun masih dalam skala kecil. Tahun 1855 sebagai akibat dari terbitnya kebijakan Australian Colonies Government Act oleh pemerintah Inggris, maka wilayah koloni Tasmania secara resmi menyelenggarakan pemerintahan sendiri serta mengubah namanya dari Van Diemen's Land menjadi Tasmania. Pada perkembangan selanjutnya, ditemukan pula tambang tembaga, perak, dan mineral yang dieksplorasi secara besar-besaran sehingga perkembangan Tasmania pun semakin melejit. Selain itu, keberhasilan dalam sektor agraris telah menghasilkan komoditas buah apel Tasmania yang berkualitas super sehingga Tasmania dikenal sebagai The Apple Island. Nah, yang ketiga yaitu Western Australia. Nah, pada abad ke-19 Masehi, ekspedisi Perancis telah sampai di daerah pantai barat Australia. Hal ini mengakibatkan beredarnya kabar burung tentang Perancis yang hendak menduduki daerah tersebut. 1827 Masehi, Gubernur Darling yang saat itu tengah memerintah New South Wales mengirim Lockyer menuju King George Sound untuk mendirikan pos penjagaan. Nah, pos penjagaan ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan maksud Perancis untuk mengeksplorasi wilayah Australia sehingga ditakutkan dapat mengancam kedudukan Inggris di Australia. Nah, pada tahun 1827 Masehi, James Stirling tengah menyelidiki daerah Swan River dan ia sangat tertarik untuk mendudukinya. Hal ini menyebabkan Stirling melayangkan permintaan terhadap pemerintah Inggris untuk menduduki daerah Swan River. Namun pemerintah Inggris menolaknya. Untuk mewujudkan ambisinya, Stirling mencari sponsor dari para bangsawan Inggris yang berminat untuk migrasi ke Swan River serta membuka usaha di sana. Thomas Vail merupakan salah seorang yang berminat terhadap hasil penyelidikan Stirling mengenai Swan River. Oleh karena itu, maka Vail segera membentuk kongsi untuk membuka koloni di Swan River sehingga pada tahun 1829 rombongannya telah sampai di Swan River. Pada awalnya rombongan Vail mendarat di daerah Fremantle tetapi kemudian mereka pindah menuju arah utara ke daerah Perth. Nah, awal berdirinya koloni Australia Barat di Inggris oleh cerita kekecewaan karena kekurangan tenaga kerja dalam
dalam eksplorasi wilayah baru. Dengan demikian, di saat koloni lain tengah menolak deportasi narapidana Inggris, maka Australia Barat justru menerimanya untuk menjadikan sumber tenaga kerja dalam pembangunan wilayah koloni Australia Barat hingga penghujung tahun 1868 Masehi. Yang keempat, Queensland. Pada tahun 1824 Masehi, Queensland untuk pertama kalinya dihuni oleh masyarakat kulit putih. Ditemukan pemukiman yang layak huni di Queensland tidak dapat dilepaskan dari jasa para penjelajah kala itu, seperti John Oxley yang telah menyelidiki daerah Moreton Bay yang menjadi tempat pemukiman pertama di Queensland. Selain itu juga ada Alan Cunningham yang telah membuka pemukiman baru di Darling Downs pada tahun 1827 Masehi. Queensland merupakan kawasan yang sebagian wilayahnya berada di daerah tropis. Hal ini menjadi embrio bagi berkembangnya perkebunan kapas maupun perkebunan tebu karena iklim yang cocok. Komoditas kapas dan tebu merupakan komoditas yang laris diperdagangkan di pasar Eropa kala itu. Dengan demikian, perekonomian Queensland dapat terdongkrak sehingga dalam waktu singkat wilayah ini dapat menjadi wilayah swasembada. Melejitnya perekonomian Queensland menjadikan wilayah ini merasa tidak puas lagi berada di wilayah naungan New South Wales. Masyarakat Queensland ingin menyelenggarakan pemerintahan sendiri sebab mereka merasa mampu untuk mencukupi kebutuhan wilayahnya sendiri. Pemerintah Inggris baru merealisasikan permintaan masyarakat Queensland pada tahun 1859 pasca diberlakukannya kebijakan Australian Colonies Government Act oleh pemerintah Inggris. Yang ketiga yaitu Victoria. Pada awalnya, Victoria merupakan wilayah distrik Port Phillip yang menjadi bagian dari New South Wales. Pendudukan wilayah distrik Port Phillip secara kronologis dapat kita bahas, yaitu yang pertama, rombongan David Collins merupakan rombongan pertama yang bermukim di Sorrento. Setelah itu pada tahun 1834 disusul Henry bersaudara dari Tasmania yang menempati Teluk Portland. Yang ketiga yaitu pada tahun 1835 Masehi, rombongan dari Tasmania yaitu Batman beserta asosiasinya menduduki daerah Sungai Yarra dan Faulkner beserta kelompoknya juga membuka pemukiman di kawasan di wilayah Melbourne. Kesuksesan kelompok-kelompok tersebut kemudian hidup menetap di distrik Port Phillip tanpa mengantongi izin dari pemerintah sehingga tergolong sebagai penghuni liar. Lambat laun bermunculan rasa tidak puas di bawah naungan New South Wales sebab membangun wilayah koloni cenderung dipusatkan di daerah Sydney saja. Hal ini mendorong masyarakat di distrik Port Phillip untuk memisahkan diri dari New South Wales sehingga pada 1851 secara resmi Victoria menyelenggarakan pemerintahan sendiri pasca diberlakukannya kebijakan Australian Colonies Government Act oleh pemerintah Inggris. Yang keenam yaitu South Australia. Pembentukan koloni Australia Selatan didasarkan pada teori Edward Wakefield sebagaimana tercantum dalam karyanya A Letter from Sydney tahun 1829. Australia Selatan dibentuk dengan memotong areal seluas 300.000 mil persegi wilayah New South Wales. Pada 1830, rombongan pertama tiba di Pulau Kangaroo. Namun, akhirnya memilih tempat untuk bermukim di daerah Adelaide karena lebih layak dihuni sebagai hasil penyelidikan kolonel lain. Pada 1840, kondisi koloni Australia Selatan hampir bangkrut. Hal ini disebabkan oleh adanya gejolak politik dan ekonomi yang terjadi di awal pembangunan koloni Australia Selatan itu sendiri. Pada dekade berikutnya, muncullah tokoh Ratu Adil yang menyelamatkan keterpurukan wilayah koloni Australia Selatan, yaitu George Grey. Adapun sepak terjang Grey dalam pembangunan koloni Australia Selatan antara lain yaitu pertama, ditemukannya tambang tembaga di Kapunda dan tambang di Bura-Bura. Yang kedua yaitu pembangunan juga difokuskan pada sektor pertanian dan peternakan dengan mengusahakan lahan di daerah Adelaide. Grey berambisi menjadikan wilayah Australia Selatan menjadi koloni swasembada. Dengan demikian, inilah awal mula Australia Selatan merangkak mempersiapkan
penyelenggaraan pemerintahan sendiri yang terwujud pada 1856 Masehi pasca diberlakukannya kebijakan Australian Colonies Government Act oleh pemerintah Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Sidki Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Perancis. Pasca lepasnya Vanuatu, Prancis masih memiliki beberapa wilayah di Pasifik Selatan. Daerah-daerah tersebut adalah New Caledonia, Polinesia Prancis, serta Kepulauan Wallis dan Futuna. Yang pertama, New Caledonia. New Caledonia adalah sebuah pulau yang terletak di Samudra Pasifik. Sebelum menjadi wilayah Prancis, negara ini memiliki sejarahnya sendiri. Suku primitif yang hidup di pulau tersebut adalah suku Karnak. Prancis mencaplok wilayah itu pada 24 September 1853 dan pulau itu menjadi koloni Prancis 10 tahun kemudian. Pada tahun 1970, suku anak pribumi yang terpinggirkan mulai membentuk gerakan yang menginginkan kemerdekaan. Pada tahun 1984, FLNKS atau Karnak National Socialist Liberation Front, sebuah gerakan yang mendukung kemerdekaan New Caledonia, juga mendirikan pemerintahan independen sementara. Ini menyebabkan RPCR, sebuah gerakan yang masih setia kepada Prancis, marah dan menghadapi FLNKS. Konfrontasi ini terjadi antara tahun 1984 dan 1988 yang menimbulkan korban jiwa. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 5 Mei 1998, Perdana Menteri Perancis Jospin menandatangani perjanjian Noumea yang disetujui oleh 72% rakyat melalui referendum pada 8 November 1998. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa New Caledonia akan mengubah statusnya dari wilayah seberang laut Prancis menjadi wilayah seberang laut atau kolektif dalam konstitusi Prancis. Untuk dari segi ekonomi, sumber pendapatan terbesar negara adalah nikel yang menyumbang 90% dari pendapatan ekspor. New Caledonia adalah produsen nikel terbesar ketiga di dunia. Hubungan dengan negara asal menurut ketentuan Noumea Agreement. Kemungkinan pemberanian otonomi New Caledonia hanya akan berlangsung hingga tahun 2018. Ada dua hal yang mungkin terjadi pada 2018. Yang pertama adalah membatalkan otonomi yang diberikan, dan yang kedua adalah memberikan kebebasan penuh. Yang kedua, French Polynesia. Untuk dari segi pemerintahan, warga negara Polynesia Prancis adalah warga negara Prancis. Namun hubungan domestik tetap dikelola oleh pemerintah domestik melalui parlemen teritorial terpilih. Kemudian pemerintah Prancis bertanggung jawab atas Departemen Pertahanan, Hubungan Diplomatik, dan Peradilan Polynesia Prancis. Presiden Prancis adalah kepala negara dan diwakili oleh Komisaris Tinggi Proyek Nuklir Prancis. Sejak 1966, Prancis telah memulai uji coba nuklir di pulau tak berpenghuni di Kepulauan Tuamotu yang menyebabkan peningkatan fasilitas yang signifikan. Ujian tersebut memicu kebakaran, menyebabkan kekacauan, menghancurkan kawasan bisnis PPT, bandara, dan fasilitas wisata, dan juga menyebabkan penurunan pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah Prancis menandatangani perjanjian zona bebas nuklir Pasifik Selatan pada Maret 1996 yang melarang uji coba nuklir di wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah Wallis dan Futuna. Wallis dan Futuna telah menjadi wilayah asing Prancis sejak 1961. Negara ini terletak di Pasifik Selatan antara Selandia Baru dan Hawaii. Kepulauan Wallis dan Futuna terdiri dari 3 pulau besar yang merupakan 3 kerajaan kecil, yaitu Alo, Sigave, dan Wallis. Awalnya, Wallis dan Futuna adalah 2 wilayah yang berbeda yang kemudian diambil alih oleh Prancis. Untuk dari keadaan politiknya, juga ekonomi dan sosial budaya, perekonomian di Kepulauan Wallis dan Futuna sangat bergantung pada pertanian, yaitu talas, kentang, dan umbi-umbian, serta ternak lainnya yang sebagian besar adalah ayam dan babi. Masalah ekonomi terbesar adalah tingginya angka pengangguran di pemerintahan dan swasta. Hanya 1.800 dari 15.000 orang yang bekerja. Hal ini membuat Kepulauan Wallis dan Futuna sangat bergantung pada bantuan sosial Perancis. Badan pemerintahan Kepulauan Wallis dan Futuna dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ini saya akan menyampaikan materi mengenai koloni Jerman di Pasifik. Pada masa kedatangan bangsa Eropa ke kawasan Kepulauan Pasifik masih terus berlanjut. Nah, negara yang baru, Australia, dalam kebijakan bangsa Eropa mengenai kolonialisme. Awal pembentukan koloni Inggris di Australia. Nah, pemerintahan koloni masih belum berbentuk suatu negara. Nah, melainkan berbagai pemerintah di koloni yang terbesar di berbagai wilayah di Australia. Nah, pada saat itu mulai memperluas kawasan sehingga bisa menjadikan suatu dalam kebijakan terhadap koloni dan adanya kepentingan yang berbagai cara banyak di bagian wilayah. Nah, terjadi yang terwujud adanya Pasifik di berbagai seluruh. Adapun Australia bertindak sebagai perlindungan dari negara-negara Pasifik sehingga dengan cara hegemonial. Nah, maka dalam kepentingan Australia untuk berpengaruh di wilayah Pasifik, ada banyak yang menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi keamanan dan meningkatkan ekonomi negaranya. Nah, pada masa kolonial, Australia berusaha dalam menahan dan menghambat Jerman dan Prancis untuk memperoleh koloni di wilayahnya. Nah, dalam melakukan aneksasi kolonial terhadap Papua Nugini untuk menguasai sumber daya alamnya, maka di wilayah Australia dan negara-negara Pasifik menjadi salah satu agenda Australia dalam memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah Pasifik dikelola oleh perusahaan Australia. Nah, dalam Bougainville melangsungkan referendum dengan mayoritas besar, sehingga untuk memilih kemerdekaan dari Papua Nugini. Nah, wilayah pada masa zaman dulu, daerah jajahan Jerman, pertengahan pada tahun 1880 hingga Perang Dunia ke-1. Nah, Bougainville bagian yang terdiri dari ada beberapa pulau. Nah, Jerman memang yang terlambat dalam tahap perjanjian. Nah, pada penyebabnya utama dari kepentingan yang tidak rasional di Pasifik. Ya, penguasa kolonial itu tidak menghalangi Jerman mengambil timur Laut Nugini. Nah, pada tahun 1884 berbatasan dengan Protektorat Inggris di selatan. Nah, daerah yang dianggap oleh Inggris sebagai halaman belakang mereka. Pada penduduk lokal yang direkrut jadi penguasa kolonial di Jerman. Nah, pada tahun 1914 membuat Jerman terlibat konflik dengan Inggris dan partai-partai negara di negara lainnya, partai pelang lainnya. Nah, koloni Jerman di Pasifik jatuh ke tangan Jepang. Nah, sekutu Inggris dan Australia pada saat itu wilayah kekuasaan semi-independen. Nah, Inggris pada Australia dan Selandia Baru memasuki Perang Dunia ke-1. Bahkan tidak diminta oleh Inggris karena Jerman selama beberapa pemerintah Australia dan Selandia Baru mengambil tindakan terhadap Jerman di Pasifik Selatan, sehingga pada perjanjian Versailles yang mengakibatkan banyak negara baru bermunculan. Negara tersebut diberikan kebebasan untuk berpisah dengan Jerman atau menentukan nasibnya sendiri. Dalam Perang Dunia ke-1, perjanjian Versailles dulu ditandatangani pada tahun 1919. Kepemilikan kolonial Jerman termasuk Desus Nugini. Sejak itu Bougainville berada di bawah kendali Australia dan akhirnya menjadi bagian dari Papua Nugini yang merdeka pada tahun 1975. Dalam aliansi ada perjanjian, yaitu jika suatu negara diserang, maka sekutunya harus membela, sedangkan Jerman
mendukung Austria Hongaria. Nah, Inggris dan Prancis ikut kesepakatan untuk mengalahkan Jerman, sehingga pada tanggal 5 Agustus 1914, nah 5 negara besar di Eropa, Austria, Jerman, berperang melawan Rusia, Prancis, Inggris dalam pengaruh Jerman di Pasifik. Selain itu, Jerman pada saat itu memang tidak tertuju dibandingkan dengan kekuatan utamanya Eropa lainnya. Nah, kolonial Jerman relatif sengaja sangat singkat, maka sebagian besar wilayah Amerika selama 340 tahun dari 1492 sampai dengan 1832. Nah, Inggris juga punya kolonial yang panjang, sehingga dengan dibandingkan era kolonial Jerman, namun singkat, pemerintahan kolonial Jerman juga sering bertindak kejam. Akan tetapi tentu saja lebih banyak perhatian pada Jerman pada abad ke-20-an. Nah, kekejaman di Eropa sehingga di era kolonialnya kurang hadir, dan beberapa tahun terakhir Jerman telah membuat langkah-langkah untuk memperbaiki kembali pada masa kolonialnya. Terima kasih. Nah, perkembangan negara-negara yang emang menduduki daerah wilayah Pasifik gitu ya, Asia Pasifik atau ASEAN, yang berikutnya itu koloni Amerika. Nih, koloni Amerika ini udah bisa dibilang pinter sekali gitu dalam segi pemetaan wilayah, karena mereka tuh selama 20 tahun gitu udah negosiasi wilayah selatan di Asia Pasifik gitu kan, dari mulai 1960 sampai 1980. Nah, kenapa sih koloni Amerika ini kuat kuat instingnya untuk mempunyai daerah teritorial di bagian Asia Pasifik ya, di selatan apalagi gitu kan. Karena mereka tuh berpikir bahwa ini strategis wilayahnya gitu kan, dalam artian untuk penyimpanan senjata dan sebagainya itu sangat mumpuni gitu. Nah, ada beberapa wilayah yang emang jadi daerah Amerika Serikat yang kuat sekali gitu dalam segi feeling yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memperjuangkan wilayah tersebut gitu. Ada tiga wilayah yang emang mumpuni oleh Amerika Serikat dijadikan sebagai daerah kekuasaan. Yang pertama itu American Samoa, yang kedua itu Guam, yang ketiga itu Mariana Utara. Bahas satu-satu ya, dari mulai Amerika Samoa gitu kan. Di Amerika Samoa ini berawal dari bisa bilang pertempuran internasional, gila. Pertempuran internasional yang dimulai pada abad ke-19 gitu kan, antara Amerika dan juga Jerman melalui perjanjian gitu. Dengan begitu Amerika mendapatkan beberapa wilayah kecil di Samoa gitu, karena ini perjanjian yang kuat antara US dan juga Jerman gitu. Nah, karena perjanjian tersebut US hanya mendapatkan beberapa pulau kecil dan juga pelabuhan Pau gitu di Samoa gitu, karena udah dibagi dengan Jerman. Maka dari itu pemerintahan yang ada di Samoa bagian yang US dalam segi sistem pemerintahan itu sama persis dengan Amerika Serikat gitu. Pada dasarnya dengan sistem yang emang dikuatkan seperti Amerika sekarang gitu. Namun ada beberapa hal unik gitu di Samoa gitu, karena ada beberapa divisi administrasi yang tidak diterapkan dan juga tidak dibakukan oleh Amerika Serikat secara langsung gitu. Dalam artian punya otoritas sendiri gitu di Samoa. Yang kedua itu Guam. Setelah negara Spanyol memberikan Guam kepada US, ini punya hal unik gitu di Guam, karena direbut dulu nih sama Jepang. Setelah direbut lagi sama US gitu kan. Dengan begitu Guam ini ibaratnya kembang desa lah gitu kan, karena di Guam
tempatnya emang strategis banget gitu, makanya Amerika dan juga Jepang saling berebut di sini gitu. Nah, Guam ini sama persis dengan Amerika Samoa gitu, dari mulai sistem pemerintahan dan lain sebagainya, karena apa ya, dibilangnya negara bagian lah gitu kan, bagian dari Amerika Serikat. Maka dari itu sistem pemerintahan sama kayak Amerika Samoa, tidak ada divisi administrasi, dan bahkan penduduk Guam tuh tidak diperkenankan untuk memilih presiden, hanya saja mereka bisa memilih kepala pemerintahannya saja gitu. Karena ini dua tempat ini apa ya, bisa dibilang unicorporate gitu kan. Unicorporate itu hal-hal apa ya, negara yang emang sangat strategis gitu dalam segi kemiliteran, intinya kemiliteran gitu. Yang ketiga ini Mariana Utara. Nah, Mariana Utara ini sebenarnya pulau yang ditemukan oleh beberapa orang Indonesia campuran dengan Filipina. Mereka naik kano dan menemukan pulau kecil ini gitu kan, di daerah Asia Pasifik. Nah, dari kedua ini antara Indonesia dan juga Filipina membentuk satu koloni yang dinamakan sebagai penduduk lokal lah istilahnya di sana. Nama penduduk lokalnya itu Chamorro gitu. Hal unik di sini, di Mariana Utara itu Jepang melakukan perjanjian rahasia dengan Amerika Serikat. Dalam artian Mariana Utara diambil alih dulu oleh Jepang, karena Jepang punya beberapa prinsip bahwa mereka tuh penguasa di dataran Asia gitu. Nah, termasuk Mariana Utara juga diambil alih dulu. Namun penduduk lokal di sana memilih perjanjian tersebut dilanggar gitu, dan mereka menginginkan bergabung saja dengan Amerika Serikat. Pada akhirnya sistem pemerintahnya sama gitu dengan dua wilayah yang tadi. Dengan begitu emang Amerika Serikat ini punya apa ya, kebebasan dalam memberikan hak penduduk untuk memilih sistem apa nih yang menurut mereka nyaman dan dipakai di tempat mereka gitu. Dengan begitu Mariana Utara ini memilih sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat gitu. Nah, negara bagian yang berikutnya yang bisa dikatakan mempunyai kolonisasi di dataran Asia Pasifik gitu kan, itu koloni Jepang. Namun Jepang ini hanya sementara sih sebenarnya, karena nasionalisnya terlalu kuat dan terlalu optimis gitu. Bukan berarti optimis itu jelek, tapi saking terlalu optimis gitu kan. Seperti halnya di koloni Amerika tadi juga sudah dijelaskan gitu, bahwa Jepang lu pernah menduduki dulu Guam, namun tidak begitu lama dilempar oleh Amerika Serikat gitu kan. Nah, setelah itu Jepang tidak menyerah gitu kan, karena melihat dataran Asia Pasifik itu sangat mumpuni dan juga bisa memperkuat pertahanan negaranya dengan sistem pertahanan yang disimpan di negara yang cukup jauh gitu. Bukan negara sih, pulau yang cukup jauh gitu. Yang kedua kan Mariana Utara juga sama gitu, cuman tidak lama juga gitu. Dengan begitu Jepang karena mungkin udah emosi dengan Amerika Serikat tidak mau berbagi wilayah, makanya terjadi penyerangan ke Pearl Harbor itu kan di Amerika, di pangkalan lautnya. Namun dibilangnya tidak terlalu cukup sukses, tapi cukup banget lah gitu dalam segi penyerangan strateginya. Setelah itu kan Jepang dibom balik gitu oleh Amerika Serikat. Maka dari itu Jepang gampang menyerah lah di sana, dan Amerika Serikat dengan itikat baik ingin mengulurkan tangan untuk berdamai, namun Jepang menolak gitu hal itu. Maka dari itu Jepang tidak terlalu lama lah untuk menduduki di negara-negara Asia Pasifik ini.